Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Mas Najib, teman-teman semua, admin LPTK. Ini ya teman-teman ya, nggak ada yang Mas Yuruf nggak gabung nih, Mas Yuruf. Mas Arif nggak ada ya. Ya, eh, eh, mohon maaf undangan dadakan karena memang posisinya serba dadakan, jadi kami pun tim pengembang LMS dalam mengikuti implementasi juga sangat terbatas waktunya, sehingga kami usahakan semaksimal mungkin dan alhamdulillah sudah kami selesaikan progresnya dan ini coba kami presentasikan biar nanti memberikan gambaran ke teman-teman ketika nanti pelaksanaan untuk karyanya. Dari segi perubahan sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Eh, Teman-teman sudah lihat di chat yang saya kirim kemarin di grup. Nah, tetapi posisinya sebenarnya fokusnya adalah di perubahan jadwal, maksudnya urutan pelaksanaan. Ya, saya coba buka. Nah, kelihatannya teman-teman juga udah familiar terhadap presentasi ini ya. Ini hanya untuk menguatkan kembali di segi teknis LMS-nya. Sudah tampil, teman-teman? Sudah. Ya, ya. Sudah, Mas. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Posisinya sebenarnya begini alurnya. Kalau dulu kan modul perangkat sendiri, modul PTK sendiri, modul review sendiri gitu ya. Kemudian sampai peer teaching. Nah, itu totalnya adalah 20 hari gitu. Nah, untuk sekarang ini itu sesuai dengan amanah dari tim akademik penelitian nasional untuk pelaksanaan modul perangkat PTK, kemudian reviewnya itu jadikan satu aktivitas yang saling keterkaitan gitu. Maka di sini muncul mulai dari hari pertama sampai hari ke-20 itu jadikan satu. Nah, sebenarnya ini gabungan dari aktivitas tadi, aktivitas modul perangkat, modul PTK, modul review, dan modul pre-teaching. Kalau teman-teman sudah familiar pelaksanaan lokakarya sebelumnya ya, itu aktivitas keempatnya itu gabung di sini. Nah, bagaimana sekarang cara implementasi terhadap perubahan komponen ini itu adalah untuk modul perangkat, kemudian modul PTK, kemudian modul review itu jadi satu, yaitu sampai pertemuan ke-18. Ini ya review ini, sampai review ini. Nah, ini jadi satu modul nanti, namanya modul perangkat. Ya, mungkin kalau teman-teman sudah plotting, sudah di fasilitasi sistem, sudah melihat kondisinya. Nah, untuk peer teaching, hari ke-19 dan hari ke-20 itu jadi modul sendiri, satu modul. Itu dalam segi implementasi di LMS. Nah, habis ini baru ada kompre kan gitu, dan lanjutnya PPL. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau misalkan untuk yang peer teaching ini, insya Allah nggak ada kendala ya, karena ini sama dengan tahun kemarin, bedanya cuma sekarang jadi 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena RPP yang disajikan hanya dua, jadi hanya 2 hari pelaksanaan peer teaching. Nah, ini menjadi modul terpisah. Nah, untuk modul 1 sampai 8, pertemuan ke-1, sini ya, pertemuan ke-1 ini, sampai ke pertemuan 18 ini, itu kan jadi satu modul. Nah, bagaimana cara implementasinya gitu. Nah, kalau kemarin teman-teman kalau misalkan ada yang ikut rapat dengan Kaprodi itu sebenarnya Pak Anies menyampaikannya itu aktivitasnya hampir sama dengan tahun kemarin, yaitu hari pertama mahasiswa itu mengerjakan tugas, membaca modul dan mengerjakan tugas di KP1. Hari kedua mengerjakan tugas di KP2 dan membaca modulnya. Hari ketiga mengerjakan tugas di KP3. Hari keempat mengerjakan tugas KP4.
Nah, hari kelima baru mereview. Nah, review ini harusnya itu kemarin kalau tahun dulu kan dipisah ya. Nah, sekarang jadikan satu di pertemuan kelima untuk mereview keempat modul ini gitu. Nah, posisi di LMS sebenarnya nanti eh, ini modul review ini adalah menggunakan aktivitas diskusi gitu. Kalau di modul perangkat ya, di dalam modul perangkat kan ada dulu ya ada resume, ada tugas dan ada diskusi. Nah, resume dihapus. Untuk tugas tinggal berubah kontennya sesuaikan dengan yang sudah terbaru. Nah, untuk aktivitas diskusi itu jadikan aktivitas review untuk yang sesuai dengan jadwal ini. Gitu. Ya. Jadi itu perubahan yang secara ini ya, secara sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi untuk penjelasan nanti ke dosen-dosen. Jadi review tidak lagi menggunakan modul review, tapi include di dalam perangkat. Nah, nanti kemudian kelanjutannya sama. Hari ke-6 adalah mahasiswa ngerjakan tugas KB6, kemudian nanti hari ke-7 baru melakukan review, nanti menambahkan review. Nah, kemudian sampai di selanjutnya ini ya. Untuk materi ini udah pada punya kan alurnya ini, teman-teman? Ya, sudah ada Bapak. Nggih. Ya, sudah ada. Sekarang coba nanti ini nggak penting, saya nggak perlu jelasin sampai akhir, tapi intinya sama sampai ke hari 12 itu ya. Nah ini Mas Najib, karena waktu terbatas, minta tolong jelasin langsung perubahan di LMS ya. Cara ini di dalam modul perangkat dan modul PTK. Kalau PTK sih ini nggak perlu, cuma dilihat aja. Oke, monggo Ya, Mas Najib. baik Mas Samsul, terima Ya, kasih waktunya. Langsung ke ini Mas, share screen Mas saya. Sebentar ya, sebentar saya siapkan dulu. Eh, ya. Baik, jadi untuk perubahannya di yang pertama ini Mas Samsul, di plotting modul itu meskipun guru pamong itu baru ada aktivitas di hari kelima ya Mas Samsul ya, itu ya. sudah di sudah harus mulai diplot ini di lokal, jadi datanya mungkin agak beda ya. Jadi sudah diplot dari pertemuan pertama, dari pertemuan modul berangkat gitu. Nah, tapi yang bersangkutan nanti mulai beraktivitas di modul nomor kelima. Kemudian yang kedua di akun dosen, kalau sekarang itu ditambahkan informasi tanggalnya. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, hari kelimanya ini contoh saja, hari kelimanya tidak ada karena di tugas ini tidak ada tugas maksudnya ya. Nah, hari kelima ini diarahkan ke diskusi. Hari kelimanya diarahkan ke diskusi. Mungkin nanti kalau memang perlu ditambahkan, di sini akan kita tampilkan informasi diskusi ini yang wajib itu hari keberapa gitu ya. Atau tidak perlu seperti apa Mas Samsul nanti mohon arahannya. Biar ada biar ada informasi ke dosen dan guru pamong gitu. Kalau diskusi itu tanggal sekian yang wajib ya yang terkait dengan Kalau Mas potong review. bentar bisa Ya, coba back ke tugas Mas. ya. Ke tugas. Di sini kalau cantumin nanti hari kelima tulisannya diskusi gitu, memungkinkan nggak? Enggak Mas, karena di sini itu baru muncul kalau udah dibuat tugasnya. Kan defaultnya kosong. Dosen membuka ini kosong. Ah, ya. Coba buat Nah, tugas Mas. karena ini nyangkut ke tugas sih dari itu otomatis Harus ada tema. Nah, harus kalau milih di tema sini dulu. tambahin pilihan diskusi gimana, Mas? Jadi nanti biar mahasiswa nggak terkecoh. Itu nggak ada tugas aja yang diskusi, jadi nanti lari ke diskusi.
atau biarin aja? Paling di atasnya ini Mas, di atasnya ini diskusi dilakukan pada tanggal gitu. Apa? Review. Bukan Oh, di ya nanti kalau di wajib tengah ini waktunya kecoh, tinggal. terkecoh. Ya, Iya, ya terkecoh. Ya, wes. Yang ada penting tugas tahu juga. ada tulisannya Pak, teman pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kosong ya, langsung keenam. Ya, kelima kosong, keenam nanti sesuai dengan yang di setting oleh admin pusat nanti untuk tampilan-tampilan ini. Untuk tanggal-tanggalnya juga. Kemudian apa? Ini tanggalnya jangan otomatis ya. Saya kan nyetingnya cuma tanggal 1, hari Otomatis pertama, plus kedua, ketiga. Udah hari ke. otomatis ya. Ya, yang penting hari ke-nya benar Mas. Jangan kebalik ya. Hari ke ya. Nah, hari ke Ya, itu benar. otomatis tambahkan Ya, dari jadwalnya. oke. Kemudian Sip. Lanjut. untuk perbedaannya untuk tugas ini nanti guru Pamong akan menilai tugas juga, tapi di hari keempat. Kalau di akun guru Pamong saya coba bukakan sebentar. Kalau ini kan langsung dinilai oleh dosen pembimbingnya. Nah, kalau ini Ya. kita juga server Guru Pamong langsung nilai juga bisa juga kan, Mas? Nggak perlu hari bisa keempat. juga sebenarnya. Enggak dibatasin. Langsung nilai Iya. dia. Yang penting udah diplot di Ah, modul tersebut kan. Ya, mau hari langsung di situ dinilai terserah, mau nunggu hari keempat terserah kan. jadi untuk guru Pamong nanti sebenarnya sama dengan aktivitas yang kemarin. Nanti akan Tampilannya muncul. sama dengan dosen. Hmm. Nah, di sini ada review naskah tugas. Ini yang aktivitas kemarin yang di Halo, Mas. review gila nilai dosen dan nilai guru Pamong di rata-rata untuk tugasnya. Ya, ya Mas. Ini review mana? Masih Eh, bisa diskusi nggak nggak kan? kelihatan ya? Layarnya ya? Layarnya, Nggak. bentar. Masih Ini tugas. layarnya masih layar ini, belum layar yang full. Ini nggak bisa share full Oh, soalnya. Sebentar. Emang dibatasi ya Mas di Zoom-nya? Enggak ya? Mas Dikrik nih. Mas Enggak, Dikrik. Mas, aman, aman. Aman ya? Oh, aman. Kirain Ya. karena gratisan jadi sabotase nih. Masa. Oh, sorry. Tadi masih share. Oke, saya ulangi. Ini saya login sebagai guru Pamong, Mas. Tadi masih tampilan tugas ya, berarti ya. Nah, Ya, teman tugas. guru Pamong ini nanti akan bisa melihat modul perangkat pembelajaran. Kalau sebelumnya kan nggak bisa ya, kalau kemarin. Perangkat pembelajaran, kalau sudah diplot, nah akan muncul eh, review naskah tugas. Review naskah tugas ini nanti akan menjadi yang bersangkutan bisa menilai seperti tahun kemarin biasa, dan nilai ini akan dijumlahkan dengan nilai dari dosen dan dibagi dua. Sama sih. Untuk tugasnya berarti dinilai oleh dosen dan dinilai oleh guru Pamong di saat review. Nah, tambahannya Mas Samsul, arahan Mas Samsul kemarin untuk diskusi, kalau tahun kemarin guru Pamong itu sifatnya pasif ya di diskusi karena ini ada kegiatannya di hari kelima tadi, maka guru Pamong ini akan bisa menilai komentar-komentar yang dikirimkan oleh mahasiswa. Jadi di akun mahasiswa nanti akan muncul dua nilai, teman-teman semuanya. Nilai yang pertama adalah nilai dosennya, nilai yang kedua adalah nilai guru Pamong. Nah, untuk rata-ratanya ya, untuk nilai akhirnya rata-rata dari nilai dua nilai tersebut. Mas balik ke Eh, review, Mas. dan untuk yang review, Review dulu. Nilai. ya Mas, Nah, di sini nilai review ini nilai dosen tak? nilai enggak nilainya dia, nilai guru Pamong, nilai Ya review. penilaian ini, oh asal nilai Nah, klik revisi. aja Nah, sini tombol. revisi ini kan revisi di head berarti Mas revisi, Mas. Ya, nanti revisi di head ya. Ya, sementara belum ada revisi. Jadi tadi udah diskusi sama Pak Swadi, kalau ada revisi dengan waktu yang sangat mepet gitu, kasihan mahasiswanya kan. Saya Akhirnya coba terus buka ke mahasiswanya dulu ya. Revisi di head ya Mas ya. Berarti ya?
Tapi kalau misalkan nggak di head, berarti yang muncul hanya di akun guru pamong ya, di dosen nggak muncul kan? Ya, itu nggak muncul. Ya, di mahasiswa juga belum ini sih, Mas, nggak ada revisi. Jadi di mahasiswa langsung di modul ini langsung muncul dua nilai sebenarnya, nilai dosanya dan nilai guru pamong. Ya, untuk Kalau sudah dipilih, revisi nggak ada kan? revisi nggak ada. Ya udah di head aja berarti di guru pamongnya, biar nggak bingung nanti. Ini di akun mahasiswa juga ditampilkan sih tanggal-tanggalnya. Mungkin nanti yang perlu tambahan tadi ya, untuk diskusi tanggal berapa gitu kita munculan di sini aja Mas. Mas Najib, posisi perangkat nih kan nggak selalu pertemuan kedua terus dengan setting tanggalnya lanjutan kan Mas. Kan ada hari Minggu libur sama hari tanggal merah itu. Nanti kita Oh. klopkan ya database referensinya ya. Oh ya Mas, nanti kita ini apa? Ini belum menghitung tanggal merah ini. Iya, makanya khawatirnya jenengan nguploadnya pertemuan itu langsung larut. Iya, nanti Mas Samsul aja yang nyesuaiin. Berarti hari ke Merah tanggal hari Minggu juga itu. ya. Tinggal di edit aja Mas di data konfigurasi Oh menyesuaikan gitu. tanggal merah. Oke, oke, siap. Nanti kita berarti saya tampilkan harinya aja di sini, nggak usah apa? Nggak usah 1 2, langsung harinya. Nggak apa-apa, itu tetap aja. Tanggal 1, 2, pertemuan pertama, kedua tetap aja, Mas. Biar tahu itu pertemuan keberapa. Oh, ya Mas. Ya, cuma tanggalnya ini yang perlu disesuaikan. Karena jenengan Ya kan Mas. lanjutan nih. Nggak, Saya langsung sini. Ya. ya, oke. Ya wis, lanjut. Udah sih Mas perubahannya itu. Tadi plottingan harus RA non RA itu Oh ya. yang jelaskan. Oke. Oke, ya mohon maaf lupa tadi. Ini dadakan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk dosen itu nanti tema yang muncul ini sesuai dengan kelasnya. Nanti kita balik ke akun LPTK. Tapi ini mumpung masih di dosen saya sampaikan dulu. Jadi untuk tugas, ketika membuat tugas, kalau dulu kan semua tema sama, Mas Samsul ya. Jadi untuk Ya, sekarang ini difilter berdasarkan kategori kelas. Nah, kategori kelas yang menentukan siapa? Yang menentukan ya adalah teman-teman di admin LPTK ketika membuat kelas. Ya. Oke, jadi itu bergantung nanti ketika tema tugasnya tidak sesuai, dicek dulu kategori kelasnya. Nah, untuk kategori kelas ini ada di sini, Mas Samsul dan teman-teman, ada di menu kelas. Kemudian di sini ada, tampilannya apa Ki? oh iya, Mana? sorry. Ini nggak bisa saya Instruksi dosennya itu instruksi tugasnya gimana itu? Belum kelihatan. restart ini dulu mungkin. Oke, bentar Ki, Pak Kiman, Ya, biar jelasin ini dulu cara plottingnya. start zoom dulu ya, sebentar ya. Saya nggak bisa share screen layar. Ya bisa, Mas? Halo, Mas Najib? Ih, kabur nih Mas Najib nih. Oh hilang. Ya sambil nunggu Mas Najib nih. Ya Mas. Teman, Ya. udah masuk belum? Udah. Oh iya, wis. Ya, ya bisa Mas. Sebentar. Oke, Mas, saya pakai satu layar aja ya. Pindah-pindah. Baik. Nah, untuk cara plotting, cara menentukan jenis kelasnya, ini mungkin untuk PAI tidak berpengaruh ya. Jadi untuk di modul di menu kelas ini ada jenis kelas Mas di sini. Jenis kelas itu kelas RA dan kelas non RA. Jadi pengaruhnya apa? Jadi ketika teman-teman setting di sini kelas RA, maka tema-tema tugas yang muncul di akun dosen itu adalah tema-tema kelas RA. Nah, untuk yang SD, SMP atau SMTS itu menggunakan kelas non RA. Pengaruhnya tadi di tema-tema tugas yang bisa dipilih oleh dosen itu berbeda antara RA dan non RA.
secara default ketika teman-teman tidak secara default kelasnya menjadi kelas non RA semua Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Kalau secara defaultnya nanti bisa diedit di sini juga. Jenis kelasnya kelas RA atau kelas non RA seperti itu. Nah, nambahin sedikit Mas Najib. Ya. Balik ke nah, nanti kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana ketika ada guru madrasah yang dia ngajarnya sebenarnya di RA, tapi ikut sertifikasi MAPEL, SKI atau fikih atau apapun itu. Nah, posisinya di LMS itu settingannya adalah sesuai dengan MAPEL sertifikasi ya ini. Kelas RA maksudnya MAPEL sertifikasi RA. Kelas non RA adalah guru yang sertifikasi non RA. Meskipun dia mengajarnya aslinya di RA, tapi kalau ikut sertifikasinya fikih, maka dia masukkan kategori kelas non RA. Gitu. Ini sebagai informasi saja tambahan. Oke, lanjut Mas. Apalagi Mas Samsul yang belum disampaikan? Oh ya, tadi Pak Hakiman nanya cara input tugas. Ini cara input tugas di akun dosen Mas, itu sama dengan tahun kemarin. Dosen itu akan tampil nanti di situ minta memberikan instruksi di tiap KB atau tiap tugas. Dosen yang enggak ada ya? Enggak ada. Nah di situ kan Ada nanti pilih tugas 1. Nanti di situ instruksinya. Jadi instruksi sudah ada di LMS untuk LK-nya. Buat, kemudian di sini nanti pilih sesuai dengan tema ya. Nanti udah habis temanya. Udah habis. Nanti temanya itu ada 11, ada 12. Ada 12. Nanti tinggal pilih instruksinya suruh ngapain. Nah, LK-nya ini nanti di-head Mas atau memang sudah ada? Kan sudah saya upload kan LK-nya. Oh iya, LK-nya sudah tidak butuh lagi dari dosen ya Mas ya? Atau gimana? Enggak, template LK-nya sudah ada di situ ya, mahasiswa. Ya, apa gimana? Ya, di mahasiswa sudah kami cantumkan di tiap KB-nya, tiap tugasnya. Cuma ini kan kemarin Pak Anies kan memberikan arahan jika memang template ini kan tidak permanen, katanya jika ada dosen memiliki inisiatif lain, itu diperkenankan Mas Najib. Jadi apa LK-nya tetap tampilin di sini Mas, di akun dosen. Nanti kalau double nanti Mas, kalau yang dari pusatnya diain, dosennya diain gitu. Oh ya, nanti gini aja deh, karena memang kata arahan Pak Suwadi, Pak Suwadi itu bilangnya LK-nya dari sistem aja, soalnya nanti khawatir kalau dibebaskan menjadi nggak terukur lagi gitu. Tapi kalau Pak Anies bilangnya itu nggak final. Nah, kalau arahan Pak Suwadi terakhir, itu udah nanti kalau ada dosen yang inisiatif, itu jangan lewat LMS. LK-nya dikirim aja lewat grup WA. Gitu. Karena itu ada inisiatif, khawatir nanti biar nggak bingung dia ada di LMS atau begitu Pak. Kalau dari LMS bisa seperti ini sih Mas sebenarnya. Mas dari sisi pengembangan sama ya. Yeah. Jadi kalau dosen ini wajib nggak ya sebenarnya? Enggak wajib ya, hanya opsional yang ya. Jadi kalau yang dosen tidak upload nanti juga ya harus dibikin sih Mas kalau mau pakai yang pusat atau yang dosen. Kalau ini dosen nggak upload berarti kan pakai LK yang sudah ada di LMS Mas ya. Ya. Nah kayak kalau dosen upload ini bisa nge-replace nggak? Nggak nge-replace sih, paling yang ditampilkan di akun mahasiswa ya dicek di sistem ngecek kalau dosen upload ya tampilkan itu, kalau nggak upload boleh ditampilkan admin yang dari admin. Oh ya wes, gitu aja. Jadi gitu aja Mas kalau bisa. Ya Mas. Oke. Itu untuk file lampiran nggak wajib ya dosen ya, hanya ngisi instruksi aja ya, masih tetap kesimpan gitu loh. Ya betul. Ya ini posisi LMS nggak wajib Pak Hakiman. Nah ini tujuannya untuk LK ini adalah ketika nanti ada dosen memiliki inisiatif LK-nya di luar sistem, maka silakan upload di sini. Tapi kalau LK-nya sama dengan sistem, berarti ini nggak perlu diupload. LK ini kosongin saja. Gitu. Oke, Pak Hakiman. Oke, Pak Samsul. Oke. Dosen nanti dapat akses ke LK baiknya gimana ya Mas ya? Ya itu tadi yang saya tanyakan, maksudnya dosen bisa nggak untuk download LK-nya itu loh, LK yang ada di LMS. LK itu sudah dibagi di grup Kaprodi Bapak Ibu. Itu bisa nanti diminta ke Kaprodi masing-masing.
Tapi kalau dari LMS mungkin nggak ada ya. Mas Najib, tolong Ya, Mas. tampilin instruksi buat tugas. Hmm. Bisa nggak di sini munculin di atas ini LK KB. Kalau pilih KBA, KB1 nanti di sini muncul LK-nya gitu. Dari waktu nggak mungkin, Mas. Oh, Paling makanya mungkin ya. kan sih ada tombol di sini, lihat LK, nanti kita arahkan ke halaman untuk melihat semua LK gitu. List. Nanti pilihan LK-nya sudah satu-satu diperinci, tinggal mau LK berapa gitu. Nanti tinggal yang beliau apa melihat filenya aja. Iya, filenya berarti seluruh LK kan, 12 Seluruh LK LK, itu. ya, seluruh LK. Oh ya, Seluruh tema tugas. nggak apa-apa gitu aja. Yang penting tampil biar nanti antisipasi yang nyebar di grup itu LK yang benar atau enggak kan kita nggak tahu nih. Ya. Nah kalau Nanti di LMS kan sudah yang terakhir. kita sediain tombol di sini ya, Mas ya. Lihat LK Ya. muncul pop up gitu nanti. Top up seluruh 12 LK ya. Ya, Kita bisa diklik fasilitasi. satu-satu nanti. Oke, milih yang mana kan? Monggo. Mau duduk yang mana? Ya. Oke. Aku nggak bisa sambil nyatet ini. Bentar. Gak bisa nyata. Ya nggak apa nanti catat nanti tak chat. Iya, Mas. Yo. Begitu Mas Ajib? Atau ada Ya, tambahan Mas. lain? Itu sih sementara. Nah, posisinya nanti teman-teman untuk yang tugas tadi kan sesuai dengan urutannya 1, 2, 3, 4, terus nanti kelima itu diskusi, berarti nanti gak ada tugas. Nah, untuk ketika diskusi itu pilihnya ada fitur diskusi ini atau review, nanti ganti review berarti pasti. Ganti Labelnya, review. ya ganti diskusi atau review. Diskusi garis miring review mungkin, Nah, Mas. nanti biar sinkron dengan tadi yang saya Diskusi tampilkan. daring review ya, Mas ya. Ya. Di situ. Nah, nanti di sini silahkan buat diskusi hari kelima, diskusi Sama, ya. hari ketujuh, diskusi hari itu. Nah, itu semua bisa dilakukan diskusi di sini. Nah, selain diskusi atau fitur diskusi ini review ya, selain untuk diskusi yang untuk dinilai, ini juga bisa digunakan untuk video conference di tiap harinya. Nah, nanti monggo saja video conference itu mau dinilai silahkan, mau enggak ya enggak apa-apa. Nanti bisa dilakukan oleh dosen. Teknis di sistem adalah ketika dinilai, maka nanti akan dijumlahkan, kemudian dibagi rata mana-mana yang dinilai. Tapi kalau diskusi itu enggak dinilai, berarti ya enggak menjadi pembagi. Nah, kayak gini nih kan diskusi, misalkan ke hari keempat, hari kelima sebenarnya Mas, enggak ada hari keempat, enggak apa-apa, ini contoh aja ya. Nanti silakan ini diklik, kalau ini diskusi review yang dinilai, berarti nanti silakan dilakukan aktivitas, nanti kemudian dibuka untuk diskusinya. Cara menilainya, Mas, buka diskusi. Nah, nanti di sini mahasiswa suruh ngeklik hadir sebagai absensi. Kalau mahasiswa nggak klik hadir, maka nanti dosen tidak bisa memberikan nilai. Tapi kalau mahasiswa klik hadir, maka nanti dosen bisa menilai. Nah, untuk aktivitas harian sinkronusnya, ketika di sini juga menggunakan fitur diskusi ini. Tetapi nanti mahasiswa cukup klik hadir saja. Dosen tidak perlu memberikan nilai kalau memang aktivitas itu tidak perlu ada penilaian. Kalau ada penilaian silakan dinilai dan diskusi. Jadi teknisnya nanti berapapun hasil diskusi di sini silakan nanti akan muncul banyak mungkin. Nanti silakan dikasih judul aja. Ini diskusi tentang apa? Ada penilainya atau enggak? Nah, nanti silakan di situ dianalisa oleh guru, oleh dosen dan guru pamong. Oke, mungkin itu Bapak Ibu dan teman-teman. Ketika ada yang mau didiskusikan, monggo. Kira-kira ada? Kalau nggak ada ya alhamdulillah bisa istirahat. Aduh, Untuk Mas Najib minta satu tombol dong. Dari awal ya berarti, Pak. tombol apa, Mas? Tombol kembali ke pendalaman. Ini kalau di dosen ada, Mas? Ini di lokal enggak nih? Kalau untuk admin ya. LPTK berarti ya? Untuk admin kita ke pendalaman. Jadi kami harus back ataupun buka lagi. Jadi biar lebih simpel. Baik, Mas. Ditambahkan di atas nanti ya? Ya. Oke. Ada lagi? Mas, izin nanya, Mas. Ya. Untuk fitur tugas, apakah ada fitur kembalikan tugas seperti di pendalaman materi, Mas? Sempat nggak Najib? Kembalikan tugas. Sekarang ada belum sih? Belum ya?
Belum ada kayaknya, Mas. Karena ada review untuk revisi itu, Mas. Oh, kalau dulu karena revisi ya? Jadi Iya. nggak ada. Bentar, Mas. Revisinya berarti di review ya, Mas? Oh, sekarang nggak ada revisi. Jadi nanti revisinya nggak perlu diupload, cukup dibuat catatan pribadi. Oh. Tapi kalau misalnya ada tugas yang belum sesuai, itu gimana kira-kira, Mas? Kan Ini lagi dicek. Oh iya ada kok. Oh, ada. Udah Oh, ada. Oh, baik. Saya lupa ya. Oke. Saya juga belum buka. Kemudian yang diskusi tadi, Mas, itu berarti tidak ada nilai diskusi, tidak apa-apa, Mas, atau minimal harus ada satu untuk direkap nilai. Direkap. Minimal ada satu. Oh, minimal kan ada satu, siap. Ada 18 hari ya, masuk satu pun nggak ada dinilai kan? Kebangetan untuk dosennya. Siap. Ya. Minimal satu. Kadang terlupa, Mas. Oke. Siap. Karena itu jadi persentase nilai ya. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum, Mas Samsul. Ya, monggo. Mas Samsul izin bertanya, yang menyambung yang pertanyaan barusan. Itu misalkan itu tugas itu kemudian sudah dinilai oleh dosen, tapi direvisi, bisa nggak, Mas Samsul? Nggak bisa kalau udah dinilai. Oh, berarti jangan dinilai dulu berarti ya? Iya. Oh, terima kasih. Mohon tanya, Mas Samsul, untuk guru pamong juga sama dari awal menilai ya tugas mahasiswa? Ya, jadi teknisnya nih di modul perangkat ini guru pamong dan dosen kan langsung di-plotting dari awal. Nah, sebenarnya posisinya guru pamong ini sama dengan tahun kemarin, hanya menilai dan mendiskusikan hasil tugas yang sudah diupload oleh mahasiswa kan gitu, Pak Diman. Cuma bedanya kalau tahun kemarin kan dipisah sendiri, namanya modul review. Nah, kalau sekarang jadi satu sama. Jadi aktivitasnya sama kan, menilai 12 tugas, kemudian melakukan diskusi kan gitu. Nah, itu mau dinilai langsung di hari H dinilai, monggo, mau dinilai waktu review, monggo. Poinnya adalah ketika jadwal review, dosen dan guru pamong sudah punya catatan masing-masing mahasiswa ini kelebihan dan kelemahan tugasnya itu apa saja. Gitu. Posisinya di situ pentingnya. Berarti nanti untuk sinkronusnya guru pamong bisa masuk aja di diskusi, berarti gitu ya, Mas Samsul, bisa seperti yang hariannya. itu. Ya, yang hariannya. Nah, kalau mau hariannya mau dipaksa mau di job diskan begitu, maka konsekuensi nanti dengan harus apresiasi perhariannya itu sampai 18 hari kan? Begitu. Tapi kalau misalkan untuk sinkronus guru pamong cukup di pertemuan ketika diskusi gitu. Misalkan ya, berarti hanya pertemuan kelima, ya berarti cuma cukup 8 hari. Itu apresiasinya. Kalau memang plotnya hanya 8 hari. Monggo, kalau mau plot per hari sampai 18 hari monggo, mau hanya cukup 8 hari monggo. Itu teknisnya silakan diatur dengan tim administrasi keuangan. Yang wajib adalah ketika review harus ikut. Kira-kira kesepakatan yang lain gimana oleh PTK ya? Itu di-plotting dari awal apa dia diikutkan pas diskusi ya? Mungkin yang lain ya. Kalau plotting sistemnya harus dari awal plotting sistemnya ya. Cuma dijadwalkan hanya ikut di review tertentu aja. Monggo, atau mau jadwalkan tiap hari monggo. Nah, posisi ini diskusi dengan keuangan masing-masing. Memungkinkan enggak guru pamong itu dibayar mulai dari awal atau hanya cukup waktu diskusi saja. Review. Nah, itu monggo itu dianalisa dengan keuangan. Jadi saya pertimbangan kan tetap di keuangan tadi, makanya saya tanya dulu. Takutnya wajib dari awal guru pamong ikut. Nah, kan berarti dihitungnya dari pertemuan pertama. Kalau ada wawasan seperti ini kan bisa diikutkan di pertemuan kelima nanti untuk diskusinya. Tapi kalau bisa lebih awal sebenarnya lebih bagus sih. Menurut saya, di idealitas diskusi ya. Tapi nggak berani wajibkan karena takut anggarannya kan sudah terplot batas. Oke. Mohon izin Mas Samsul. Silakan. Tadi itu kan ada fitur kembalikan tugas ya Mas. Nah kalau misalnya
dosen itu mengklik kembalikan tugas, apakah sudah bisa dinilai oleh guru pamong, Mas? Atau gimana? Atau Nah, harus posisi sudah ini berarti belum dinilai? dicek Mas Dip ya. Mas Dip perlu dicek ya nanti ya. Ya, Harusnya nggak bisa kalau dikembalikan harusnya. tugas. Oh ya, siap. Tapi nanti guru pamong, iya Mas Najib, ada Tetap wewenang untuk berikan tugas nggak? nggak ada Mas kalau guru pamong langsung menilai. Nggak berwenang ya guru pamong. Ya. Cuman masalahnya itu Ini Mas, kalau apakah kalau sekarang memang belum dibatasi Mas. Guru pamong harus dosen dulu sudah dinilai gitu. Jadi kan kalau statusnya mengajukan berarti kan mengajukan penilaian berarti kan bisa dinilai oleh guru pamong. Nah, apakah perlu ditambahkan klausul atau SOP ini Mas? Kalau belum dinilai oleh dosen berarti belum bisa dinilai oleh guru pamong gitu. oh kasihan dosen guru pamongnya. Kalau tidak dikembalikan aja Mas. Kan Kalau mohon maaf Mas, kalau misalnya sudah dinilai terlebih dahulu oleh guru pamong, kemudian dosen mau mengembalikan itu bisa atau tidak ya Mas? Kalau misalnya bisa. kan takutnya nanti tidak ada janjian antara dosen dan guru pamong. Iya. Bisa sih Mas kalau dari si aplikasi ya, tapi Dari segi sistem bisa, cuma nanti kalau nggak ada koordinasi nanti kasihan guru pamongnya. Guru pamong udah nilai, terus dosennya kembalikan nilainya hilang kan. Balik lagi, guru pamong nilai lagi. Oh, siap. Emosi nanti guru pamongnya. Ini kok nggak bilang-bilang harus ditolak. Nah, cuma gimana itu teknisnya Mas Najib? paling aman sih guru pamong menilai setelah dosen itu Iya paling kalau aman. dosennya on time, kalau dosennya DL terus. Kan atau mungkin guru pamong menilainya pas hari mereka ini mungkin ya Mas. Mereka review ya itu sinkronus. bisa. Ya, diarahkan seperti itu mungkin. Oh begitu. Ya. Berarti hari pertama sampai hari keempat hari biasa itu guru pamong hanya melihat tugas dulu dengan menilai, gitu ya. Mulai menilainya adalah hari pertama review di pagi hari gitu. Siap. Biar nanti khawatir ada perubahan oleh ya sama aja nanti kalau melihat dari pertama kemudian dosennya udah memberikan catatan guru pamongnya dan nanti dilakukan revisi terakhir nggak kelihatan. Gimana nih teknis yang ikut menilai itu? Kalau memungkinkan nggak di hari keempat nilai hari kelima nilai 4 tugas itu? Kalau yang versi tahun kemarin ini Mas kan karena modulnya terpisah jadi semua yang belum dinilai di modul sebelumnya itu nggak bisa dinilai kalau kemarin Mas. Iya kali itu ya oke. Itu kalau yang kemarin udah clear Mas, sudah gampang konsepnya karena dosen penilai di review itu tidak berhak untuk merevisi kembali kan gitu Mas? Ya benar. Ya kan? Ya benar, nggak berubah Iya, tugasnya. jadi udah clear. Nah kalau ini sekarang tugasnya masih mungkin berubah ya? Tugasnya nggak berubah lah. Mungkin berubah itu kan, dan mungkin berubah dan ini review adalah hari kelima. Berarti mereview tugas 1, 2, 3, dan 4. Mereview 4 tugas dengan jumlah mahasiswa yang 20 per kelas misalkan, itu mungkin nggak diselesaikan dalam waktu 2 jam. Pertanyaan saya kan itu, ketika nanti hari kelima pagi, 2 jam guru pamong menilai 4 tugas itu dengan jumlah 20 orang satu kelas. Kan nggak mungkin kan? Mungkin nggak Pak Hakiman atau yang ngajar, Bapak Ibu? Tidak mungkin Mas, terlalu ini mepet. Terlalu mepet kan dan hasilnya nggak efektif kan? Ya. Paling kalaupun mau mereview dulu bukan menilai, tapi nilainya hidden nanti sampai hari kelima baru muncul begitu. Bukan hiddennya Mas Api, yang masalah kan ketika nanti naskahnya udah terbaru, guru pamongnya bacanya yang lama kan itu. Kasihan kan, yang dinilai yang lama, yang baru. Kalau kayak gini memungkinkan nggak? Hari pertama kan tugas 1 tuh, dosen wajib melakukan penilaian di hari pertama itu juga. Jadi nanti ketika hari kedua baru guru pamong melakukan penilaian di tugas hari pertama, gitu. Jadi seolah-olah guru pamong menilai setelah dosen. Bisa itu. Nah kalau kayak gitu penekanan buat ya. Juga supaya jadi kondisikan gitu. Kampus masing-masing ya kalau penilaiannya itu.
Ya, cuma khawatirnya tadi Pak Kiman, Ya. guru pamong sudah melakukan penilaian, tapi dosennya melakukan pengembalian tugas. Ya, ya. Nah, di situ yang kasihan guru pamongnya tiba-tiba hilang terus balik lagi loh, saya menilai lagi ulang. Kan kasihan juga. Ya. Kalau kayak gitu nanti sistem kami kunci bahwa guru pamong bisa menilai ketika dosen sudah menilai. Dengan konsep tadi, guru pamong menilai di hari selanjutnya. Di hari itu dosen wajib menilai. Karena kalau dosen nggak menilai, guru pamong nggak bisa menilai. Ya Gimana baiknya kalau gitu. Baiknya gitu. Kalau saya selaku dosen dulu yang menilai, nanti baru guru pamong mengikut. Ya, baru guru pamong kan? Ya. Oke. Kalau udah clear, sepakat, nanti sistem kami kunci. Ya, teman-teman yang lain ada usulan? Maaf, Mas Samsul, boleh usul? Ini siapa nih? Oh, Pak Mirjon. Mirza. Ya. Terkait dengan ini bisa juga terjadi trouble kalau misalnya kita membiarkan harus dosen dulu. Misalnya dosennya lagi kegiatan nih hari ini. Nanti guru pamongnya yang memiliki waktu luang justru jadi tidak bisa memaparkan waktunya. Kalau menurut saya lebih baik silakan LPTK mengkoordinir dosennya supaya bisa berkoordinasi dulu dengan antara dosen dengan guru pamong, silakan berkoordinasi sebelum melakukan penilaian. Oke, terima kasih Mas Samsul. Oke. Ya memang dinamisnya kondisi aktivitas ya memang dikunci itu kadang perlu dipertimbangkan. Ya wes gini aja daripada kita bingung-bingung, selesaikan secara adat masing-masing aja lah. Yo. Siap. Oke, gitu ya. Nanti konsekuensi kalau dosen bolak-balik guru pamongnya bingung ya mohon diberikan kesabaran dan doakan aja. Ya banyak pertimbangan memang kalau kita ngunci di sistem. Oke. Ada lagi? Berarti nggak jadi Mas Najib, nggak usah dikunci. Ya Mas, alhamdulillah. Kerjaan ringan, mengurangi kerjaan. Simpel banget Mas Najib. Alhamdulillah Iya. Selesai. Iya. Ini simpel aja Mas. Betul. Ya. Ini kontrak belajarnya berarti 1 sampai 18 ya? Kontrak belajarnya iya, karena memang dalam satu modul kan. Iya. Ya. Jadi enak ngaturnya kan udah ketahuan 18 hari kan. Jadi ketahuan harinya mau ngapain itu. Atau mau di default dari dosen, aplikasi. Enak buat siapa Mas? Pengaturan jadwalnya kan tetap masing-masing LPTK ya. Masing-masing aja Mas biar dosennya. Iya, makanya. Ada bahan. Iya. Nanti kalau default dari sistem dengan konsekuensi Mas, ketika ada apa-apa nanti tanya ke tim LMS gitu. Dosennya nanti ngarahin gitu. Tanya tim LMS. Iya. Ya. Biar setting sendiri aja. Ya, mandiri. Ada lagi Bapak Ibu, teman-teman? Izin bertanya Mas Samsul. Oke. Terkait dengan pair teaching dan uji kompre, kalau sebelumnya kemarin itu kan nguploadnya 3 RPP ya. Kemudian untuk yang di kompre dijadikan RPP yang 1 dipilih itu kan ya. Kalau nanti untuk yang di sekarang kan 2 modul sama RPP P5 RPPA itu ya. Itu apakah settingannya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya pemilihannya atau bagaimana? Kalau peer teaching itu dijadwal aktivitasnya 2 hari. Kalau 2 hari berarti fokus untuk 2 PPL, 2 RPP. Modul ajar. 2 modul ajar ya. Nah di sini kemarin kata 2 modul ajar itu. Nah, modul ajar itu apakah modul ajar 1 untuk yang modul ajar EPP, yang satunya lagi modul ajar yang P5 PPRA atau apa itu, saya kurang tahu. Yang penting hilangnya adalah waktu cuma 2 hari. Nah sementara sistem masih kami akomodir untuk 3 RPP, tapi nanti kalau memang kami kunci 2 RPP nanti. Nah
teknisnya mana yang dipakai nanti ini bagiannya Pak Suwadi, Pak Anies dan Mas Yasik nih, tim akademik nih. Belum disampaikan ke kami mana yang dipakai. Yang penting intinya 2 modul ajar gitu aja. Tidak berteaching karena 2 hari. Oke, Mas Eko. Siap. Ya. Untuk kompre seperti instruksi terakhir masih sama, yaitu tetap 1 bahan ajar yang jadikan dasar untuk bahan komprenya. 3 hari nggih untuk kompre. Ya, waktunya 3 hari sama. 3 hari. Siap. Oke. Ada lagi? Udah jam 12. Jika tidak ada kan teman-teman yang mau istirahat kan. Makan siang. Plotting. Mau plotting deh, ya plotting. Plotting ini plotting. Ya, ini plottingnya ini pakai DL atau dalam kantor? Atau dekan. Modulnya di LMS belum ada, modulnya Lokakarya belum selesai tuh Pak Suwadi. Iya. Tim 12-nya belum selesai, saya juga masih ditagih. Lihat barusan udah ngirim ke saya itu Pak Kiman. Pokoknya yang ada dikirim ke saya Pak, saya layout nanti kalau di situ ada perubahan urusan belakangan aja saya bilang gitu. Ya, soalnya nggak muncul di LMS saya nggak enak tagih-tagih terus kan. Nah, kemarin yang tugas 1 itu analisis kom itu nggak ada pembagiannya kemarin di tim 12 Pak Mas Samsul. Oh, itu gitu. mulai dari CP itu baru pembagian tugasnya. Mas saya lihat ada kom lah. Siapa yang buat modul kom sebenarnya? Terus siapa itu yang buat komnya? Belum tahu siapa. Saya ke bagian CP kemarin. Saya bagian KB1. Kom kan madrasah itu lah. Kalau PAI gimana itu? Tetap kom atau kos? OSP. Kom atau kos nih? Guru PAI. Tulisannya kom semua. Ya itulah karena memang kondisinya begitu ya. Coba kita analisa bersama hasil yang disajikan. Nanti ketika ada masukan tolong sampaikan aja, nanti akan kami sampaikan ke bagian yang ngurusin itu gitu. Nanti kalau bikin LMS ya kami akan coba analisa untuk yang terbaik. Tidak ada itu usulan atau saran dari teman-teman. Mungkin itu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Ada lagi? Nggak ada ya? Satu lagi kalau ada. Kalau nggak ada berarti cukup. Alhamdulillah hasil koordinasi ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan memberikan teman-teman itu kemudahan untuk dalam plotting dan menjelaskan nanti ke guru, pamong, dosen, dan pengelola ya. Nanti terutama administrasi keuangan mohon dianalisa juga terkait dengan perubahan ini. Lebih efektif jika dilakukan dari awal, guru pamongnya ikut, yaitu lebih bagus karena bisa lebih intens mendampingi dari awal. Jadi jika tidak memungkinkan, minimal adalah ikut di dalam review, di dalam aktivitas review yang sudah ditentukan pertemuan di harinya keberapa. Mungkin itu saya doakan teman-teman sehat selalu dan diberikan kesuksesan. Dan nanti agenda untuk pertemuan luringnya nunggu Mas Rikrik nih. Mas Rikrik kalau acara itu panitia nasional acara UKMPP nggak pernah ngundang seluruhan yo. Keseluruhan Zoom terus ya. Kan belum ada SK-nya juga sekarang mah. Oh gitu. Nanti nunggu SK lagi. Yowes, kan nanti ada lagi perpindahan ganti ke Mendik. Yang di Kemendikbud. Ya, yang Kemenak kan tetap. Nanti gimana dari Mas Samsul juga? Ikut yes. Oke, gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kurang berkenan. Nanti kami segera informasikan jika modul sudah kami layout secepatnya dan sudah kami update dalam LMS. Mungkin itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih juga Mas Dikrik atas fasilitasnya. Siap. Siap-siap input pada dikti. Oh, ini dikti. Oh iya, dikti. Oke, mohon izin live. Monggo izin end meeting semuanya. Terima kasih.